Oke, buat Vio, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Pertanyaanku, Hmm. Lihat catatan dulu kalau lupa. Apa tuh? oke, pertama kan terkait CV nih Kak. Hmm. Ini CV aku udah oke atau belum? Oh enggak, pertanyaan sesi general Hah? selain CV-mu. Oh, jurnal tuh yang Yang tanya jawab yang selain jawab CV, aku di selain luar CV CV. ya. Itu nanti CV nanti sesi Oh, kedua. yang ini kan, yang keraguan-keraguan aku itu kan. Boleh, boleh. Kalau mau itu boleh. Apa tuh? Kamu mau ada pertanyaan apa? Selain CV-mu? Sebentar. Oke, jadi lupa. Hah? Apa tuh? Lupa, apa Hmm, tuh? ya kan karena aku fresh graduate banget, Mm-mm. Terus? masih sama posisi yang harus di-apply Kak. Karena kalau fresh graduate kan kayak kalau mau masuk entry level tuh belum punya pengalaman. Hmm. Terus tapi apakah perlu intern lagi gitu buat nambah experience? Oke. Seorang fresh graduate apa yang harus dilakukan? Langsung nekat ngelamar kerja, dalam tanda kutip ada kata nekat, atau cari magang? Jawabannya adalah Ya. bisa keduanya. Yang harus dipastikan nomor satu adalah kamu harus tahu pengen jadi apa jangka panjangnya dulu. Gitu. Jadi kamu tuh pengen jadi apa sih? Pekerjaan impian kamu apa? Dream jobnya apa? Nah, untuk menuju ke dream job itu, posisi itu, pastikan ada jalan. Ada jalan yang bisa langsung lurus, bisa yang berliku dulu, belok-belok dulu. Nah, pada saat kita sekarang kondisinya di mana? Kalau kita udah menetapkan tujuan, kita habis itu kita positioning dulu nih. Kita lagi di mana? Oh, aku seorang fresh graduate, ya kan? Yang udah aku punya ini. Ingat ya, fresh graduate itu bukan orang dengan pengalaman nol, dengan modal nol, enggak. Karena udah banyak yang kamu hadapi dan alami sampai ada di titik itu. Jadi jangan merasa bahwa kamu tuh nggak ada modal sama sekali, kayak gitu. Oke, aku tahu tujuannya ke sana, positioning habis itu aku ada di sini. Selanjutnya yang harus dilakukan apa? Ya, lakukan langkah-langkah kecil ke depan. Memang ada dua pilihan tadi. Bisa langsung lamar kerja, bisa magang. Dua-duanya sama-sama penting nggak? Penting. Jadi saranku ya, kamu nanti kalau ada lowongan kerja bisa kamu lamar, kalau ada lowongan magang juga bisa kamu lamar. Tapi ukur dulu, tergantung prioritasmu. Kalau misalkan Vio di sini udah pernah punya pengalaman magang, ya kan? Bahkan mungkin udah punya pengalaman kerja. Pengalaman kerja tuh nggak harus yang kerja kantoran jadi karyawan tetap atau kontrak. Kamu punya freelance, part-time, gitu kan? Daily worker misalkan atau apapun, atau entrepreneurship, kamu udah punya bisnis sendiri gitu, nggak masalah, itu memang modalmu. Nah, yang aku akan bilang highly recommended itu tuh buat yang teman-teman yang nggak punya magang gitu. Misalkan yang magang tapi itu tidak diwajib, nggak wajib di kampusnya. Atau yang kadang tuh magang bisa digantiin sama tugas apa gitu. Atau kadang magang sama KKN milih gitu-gitu. Yang sama sekali nggak ada magang. Karena magang itu tuh kayak jembatan antara dunia kerja dan pendidikan gitu. Jadi kalau nggak punya magang, aku akan lebih sarankan ambil magang dulu deh gitu. Untuk memahalkan dan memantaskan diri. Tapi kalau memang kamunya udah punya pengalaman magang, diukur dulu gitu. Haruskah aku magang lagi berdasarkan apa? Kepedeanmu terhadap pengalaman yang kamu punya gitu. Skill nanti intinya itu adalah skill yang akan digunakan di perusahaan. Nah, skill itu kan ada yang bisa kamu pelajari secara mandiri, ada yang kamu pelajari dari suatu tempat, entah lembaga pendidikan formal dan formal, entah itu dari pengalaman magang, organisasi, panitiaan gitu-gitu. Kalau kamu ngerasa udah cukup nggak masalah. Toh juga lowongan pekerjaan juga banyak yang mau menerima seorang fresh graduate gitu. Jadi dicoba dua-duanya gitu. Jadi kalau mau gimana, balik lagi. Poin nomor satu adalah sesuaikan dengan skala prioritas. Seorang fresh graduate itu dia bisa ngambil pengalaman kerja atau ngambil magang. Sesuaikan sesuai prioritas aja. Yang penting pengalaman kerjanya nanti akan ngarah ke dream jobnya, pengalaman magangnya juga akan ngarah ke dream jobnya. Kayak gitu. Banyak success story orang yang mampu melaksanakan magang dengan baik akhirnya ditarikan ke perusahaan tersebut gitu. Atau bisa masuk ke industri itu di perusahaan lain gitu karena ada modal di situ. Itu yang penting di situ dulu, Vio. Nanti kalau urusan haruskah magangnya banyak ya nggak balik lagi diukur gitu. Tetap ya ingat ya kesempatan di depan mata baik itu magang atau pengalaman kerja coba dianalisis dengan baik gitu. Nggak usah bingung kayak gimana gimana. Pertanyaanku, Vio udah punya pengalaman magang belum? Udah pernah. Udah.
Pengalaman magangmu relate nggak dengan pengalaman pendidikanmu? Relate. Relate. Punya pengalaman kerja nggak? Punya pengalaman kerja. Dengan dua hal tadi relate juga nggak? Relate. Kok? Nah, kalau masih relate-relate kan nyambung tuh udah jadi satu ini. Nah, jadi secara umum berarti kamu udah punya modal yang cukup untuk masuk ke loker-loker level junior gitu ya. Nah, masalah selanjutnya adalah gimana caranya kamu harus secara PD menggunakan modal pengalaman yang ada tadi untuk melamar kerja. Kepedean tadi nomor satu harus bisa dideteksi lewat dokumen yang ditulis, yang disiapkan. Karena suka nggak suka, kamu akan dinilai dari apa yang ditulis gitu. Kamu harus berusaha menghubungkan tiga hal yang kamu pengen, ya, yang kamu pengen, atau ya tadi yang kamu pengen aja gitu ya. Keinginan, yang nomor dua itu adalah kesempatan, yang nomor tiga itu kemampuan. Kalau tiga-tiganya ini jadi satu, pasti kamu dapat kerjaan. Atau magang tadi, lolos magang atau lolos kerja. Yang kamu pengen, definisikan dulu. Aku tuh suka kerjaan yang begini loh. Nggak usah ngomongin profesinya. Coba tanya sama dirimu sendiri. Ini paling basic nih gitu benchmarknya banget gitu. Aku suka kerja yang ketemu banyak orang, aku suka kerja yang jam kerjanya gini, aku suka cari kerja yang lokasinya di sini aja, aku cari kerjaan yang ada kesempatan ini itu, aku nggak mau yang kayak begini kayak gini gitu. Tulis aja dulu kalau susah ngebayangin. Nah, ini adalah dream terkait dengan kondisi kerjaanmu tuh, aku suka yang kayak gini. Nah, setelah kamu punya impian ini, coba kamu konversi ke profesi. Kira-kira profesi apa yang bisa mengakomodasi keinginanmu ini? Karena aku suka gini, 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 gini. Aku suka kerjaan yang gini, aku suka yang ini, aku suka ini. Oke, setelah kamu udah tahu kayak gitu, ini membayangkan ini tuh nggak ada batasannya. Batasannya cuma imajinasimu sendiri, gitu. Aku pengen gini, aku pengen kerjaan gini, aku pengen gaji sekian, aku pengen bisa ini itu. Aku nggak mau ada yang kayak begininya, aku nggak mau shifting, aku nggak mau ada tadi jasa, aku mau gajinya sekian, aku mau ada kesempatan gini, aku mau ini. Udah, dibayangin udah selesai. Setelah itu konversi ke profesi. Kayaknya tuh profesi ini bisa deh. Setelah kamu konversi ke profesi ini, coba browsing satu-satu kualifikasi atau kompetensi yang dimiliki oleh orang yang ada di posisi itu tuh apa aja, gitu. Oh, untuk jadi ini tuh harus bisa ini, harus paham ini, pernah ini misalkan. Oh, kalau ini tuh harus bisa ini, paham ini, pernah ini terus gitu. Nanti kamu akan tadi dari membayangkan ini imajinasimu akan ada kumpulan profesi, setelah itu akan ada kumpulan tugas dan tanggung jawab gitu atau kompetensi gitu kan. Nah, kalau udah punya kumpulan kompetensi ini, kamu bagi jadi tiga. Mana yang kamu sudah bisa dan terbiasa, alias kamu udah kuasai. Mana yang kamu udah kuasai, tapi belum lancar, gitu. Dan yang ketiga adalah mana yang kamu belum bisa, belum pernah, malah baru dengar. Padahal dibutuhkan untuk posisi-posisi tadi, gitu. Habis itu bikin action plan untuk tiga ini. Yang udah bisa dan terbiasa kamu apain? Yang udah bisa tapi belum mahir diapain? Yang belum bisa dan belum terbiasa padahal dibutuhin diapain? Akhirnya nanti setiap harinya kegiatan kamu ada sibuk melamar kerja dan sibuk pengembangan diri gitu. Jangan sampai tiap hari kamu apply job mulu gitu. Tapi jangan sampai setiap hari kamu juga kayak ikut seminar, webinar, baca buku gini-gini nggak ada apply-nya gitu. Nah, itu diturunkan dari sini. Imajinasikan pekerjaan yang kayak gimana, konversi ke profesi, konversi ke tugas dan tanggung jawab, dibagi mana yang kamu udah bisa, mana yang sekedar bisa, sama yang belum bisa. Bikin action plan. Nah, habis itu kamu susun di kegiatan setiap harinya. Jadi setiap hari itu harus ada melamar kerja dan pengembangan diri. Belajar ini itu. Dan belajar itu ada yang bisa dipelajari sendiri, ada yang harus butuh mentor, tutor, kayak gitu. Apakah dua hal itu sudah cukup? Enggak. Zaman sekarang ada di era digital, ya. Mengirim lamaran itu artinya kan kamu ngirim CV dan lain-lain itu kan artinya memberitahu perusahaan ada orang kayak kamu kan. Ini loh Pak, ada orang seperti saya, Anda lagi nyari saya kan. Anda lagi nyari orang kayak saya kan. Artinya itu promosi. Artinya itu branding sebenarnya. Memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu. Jadi sambil kamu sibuk melamar kerja dan pengembangan diri, momen nomor tiga itu adalah branding. Gitu. Branding di sini lebih kayak ke bikin perusahaan aware ada orang kayak kamu, bikin mereka itu yakin bahwa kamu punya kemampuan untuk itu. Artinya di sini paling simpelnya adalah sibuk di sosmedmu. Kayak gitu. Maksudnya gimana sibuk di sosmed?
Zaman dulu, zaman-zaman internet belum se ini, kayak 10 tahun yang lalu ke belakang gitu ya. Ini namanya ngelamar kerja konvensional. Ini perusahaan yang ada gelangnya ini adalah job seeker. Cara nyari kerja konvensional itu adalah perusahaan ngelempar sesuatu ditangkap oleh job seeker. Perusahaan ngelempar loker ditangkap oleh job seeker untuk dilamar. Nah, ini adalah cara ngelamar kerja konvensional yang kamu tetap harus lakukan. Tapi ini saja tidak cukup. Jangan cuma pakai pola perusahaan melempar sesuatu dan ditangkap sama job seeker. Ada cara sebaliknya. Job seeker melempar sesuatu ditangkap oleh perusahaan. Job seeker melempar apa ya? Branding tadi. Brandingnya lewat apa? Kamu punya LinkedIn, lengkapi akunmu, bangun networking, bikin postingan rutin tentang apa yang kamu bisa dan terbiasa dan kamu pengen terlibat di dalamnya secara profesional. Nanti pasti kamu akan membentuk crowd di situ. Di antara orang-orang yang ngeliatin itu pasti ada yang recruiter. Akhirnya kunjungin akun LinkedIn-mu, di review. Kalau lagi butuh di DM. Makanya setiap orang itu punya potensi untuk memperoleh pekerjaan gara-gara melamar atau gara-gara ditawarin gitu. Nah, kalau kita cuma fokus sama definisinya, seolah-olah kan melamar itu aktif, ya kan? Ditawari itu pasif, gitu. Padahal dua-duanya ini aktif. Melamar itu aktif untuk ngirim CV, ditawari itu kamu aktif untuk nge-branding dirimu sendiri, gitu. Sehingga dalam waktu 24 jammu yang berkaitan dalam proses ngelamar kerja, itu ada kegiatan utama tiga. Salah, tiga kegiatan utama, yaitu kamu sibuk melamar kerja, kamu sibuk pengembangan diri, dan kamu sibuk branding. Kamu punya waktu, dikurangi waktu-waktu yang nggak bisa diganggu-gugat. Misalkan 24 jammu dikurangi waktu tidur, dikurangi waktu ini itu gitu. Temukan waktu produktif potensialmu. Oh, aku ternyata 24 jamku yang sekarang itu aku punya waktu kosong tuh 10 jam. 3 jam di pagi, 3 jam di siang, 4 jam di malam, misal. Itu udah ganggu kegiatan kayak tidur dan lain-lain gitu ya. Oke, aku punya 10 jam kosong. Tapi aku juga punya tiga kegiatan utama, ngelamar kerja, pengembangan diri, dan branding. Gimana aku naruhnya? Oke, aku ngelamar kerja 6 jam, pengembangan diri 2 jam, branding 2 jam. Gitu. Dan 6 jam ini nggak harus berturut-turut. Bisa aja kamu lamar kerja 3 jam di pagi, 3 jam di siang. Bisa aja kamu lamar kerja 3 jam di pagi, 1 jam di siang, 2 jam di malam. Kata siapa ngelamar kerja malam nggak boleh? Kata siapa jam segini nih? Jam berapa nih? Hampir jam 10 ini nggak boleh ngelamar kerja. Boleh. Gitu. Ya. Lamar kerja. Dua, pengembangan diri, belajar sesuatu. Kamu belajar dari mana nih? Yang gratisan, nonton channel YouTube, baca artikel, baca e-book, baca buku, gitu. Praktek sesuatu, gitu. Ya kan? Latihan Excel, latihan apa, gitu-gitu. Dan branding, buka sosmed, lebih dari sekedar entertainment, riset dulu. Atau kamu, aku pengen berbagi soal ilmu ini, gitu. Aku buka buku kuliahku. Oke, aku habis baca buku tadi, yang waktu pengembangan diri kamu baca buku, aku habis baca buku halaman 1 sampai 10. Dari halaman 1 sampai 10 ini intisarinya apa sih? Kayak begini, oke, yang dari tadi buku yang aku baca kan artikel semua. Aku ubah jadi poster atau infografik atau apa. Itu aku posting di LinkedIn-ku. Dalam tanda kutip, di situ aku pengen mengedukasi siapapun followerku yang lihat ini. Tapi kalau kamu ngelakuin rutin itu, maka siapapun orang yang akan melihat akan menilai kamu, wah ini orang memang suka itu dan jago itu. Karena kamu akan memberikan itu. Padahal itu sebenarnya cuma transfer informasi yang bersumber tidak hanya dari otak, kamu di-guide sama buku yang udah ada gitu. Nah, kalau kamu ngelakuin rutin kayak begitu, nanti itu artinya kamu meningkatkan kemungkinan kamu diterima kerja gara-gara melamar, karena kamu rutin ngelamar kerja. Tapi kamu juga meningkatkan kemungkinan dapat pekerjaan gara-gara ditawarin, karena kamu branding, gitu. Dua hal ini sangat mungkin. Kalau dua hal ini sangat mungkin, dan mungkin dimiliki sama semua job seeker, artinya dua hal ini layak diupayakan, gitu. Biar kamu tidak terjebak di persaingan konvensional dalam mencari kerja. Terlepas dari di luar sana statistik banyak yang bicara. Beberapa tahun terakhir, lowongan pekerjaan banyak yang berkurang gitu. Di sektor tertentu, yang formal ya gitu ya, banyak yang berkurang di sini buka di gini gitu. Kemudian lulusan-lulusan banyak yang kompetensinya nggak sesuai dengan industri. Banyak generasi A, B, C, D, F, G sebanyak sekian juta yang nganggur dan lain-lain. Saat titik itu kamu tahu sebagaimana mestinya aja kayak secukupnya aja. Tapi berfokuslah di sini. Selama dunia itu berjalan,
bisnis berjalan, pasti pekerjaan akan selalu ada. Untuk setiap yang hilang pasti akan ada selalu yang baru. Wih, gitu. Itu quotes ya itu ya. Gitu ya. Ini Hmm. beda gitu. Untuk setiap yang hilang pasti akan ada yang baru gitu. Jadi kayak begitu gitu. Artinya apa? Nggak ada yang namanya nggak ada locker lagi Kak, nggak ada. Yang nggak ada tuh yang berkurang mungkin bukan lokernya, tapi ide kita dalam mencari locker. Zaman dulu nyari locker gampang, offline offline malahan, cari di koran, kadang ditempel di mana-mana, di dinding-dinding mana gitu. Zaman sekarang nggak gitu. Cara ngelamar kerja juga sama. Dulu bikin CV cuma tulis pengalaman biasa, sekarang di breakdown gitu. Harus dijabarin ada ini itu kayak gitu. Nah, itu karena namanya era berkembang, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Transmisi lowongan pekerjaan juga macam-macam. Sumber utama itu perusahaan. Perusahaan itu ngeluarin loker lewat mana? Website perusahaan, sosmed perusahaan, job portal resminya, lewat job fair, lewat karyawannya gitu. Nah, kamu harus bisa menangkap loker-loker yang disebar lewat ini. Jadi jangan sampai sumber lokermu itu tunggal. Cara ngirim lamarannya berarti juga nggak tunggal. Dan kamu harus sadari bahwa selain tadi kamu mempertimbangkan, oke, kalau ngelamar kerja aku akan ngincar ini, kalau ngelamar magang aku ngincar ini. Ya, tapi kamu juga harus menyadari tadi, aku nggak tahu nih, tiap loker yang cocok buat aku itu munculnya kapan. Yang aku tahu, setiap hari pasti ada loker baru yang muncul di berbagai sumber. Nah, sekarang kita simpulkan dari premis-premis itu. Aku nggak tahu loker yang cocok buat aku keluar kapan, tapi setiap hari selalu ada loker baru. Dan setiap hari loker baru itu didistribusikan lewat berbagai channel. Artinya setiap hari aku harus ngecek berbagai channel. Karena mungkin setiap hari di channel-channel itu ada loker yang cocok buat aku. Gitu. Paham ya? Gitu. Jadi kayak begitu. Akhirnya tadi kegiatanmu itu apa padat. Gitu. Melamar kerja, pengembangan diri, dan branding. Gitu. Lalu apa yang harus dilakukan job seeker kayak kamu? Yang saranku lagi ya, yang sering udah ribuan orang aku one on one, khususnya buat yang fresh graduate. Jangan hanya melakukan sesuatu yang ada di depan mata. Sekarang statusmu job seeker. Kamu sibuknya tuh ngegasnya tuh ngelamar kerja mulu. Sampai lupa cari tahu psikotes tuh gimana sih. Sampai lupa cari tahu interview tuh harusnya gimana sih. Sampai lupa menyiapkan diri biar lolos medical check up gimana sih. Sampai lupa cari tahu apa yang harus dipertimbangkan dalam kontrak kerja dan offering sih. Sampai lupa browsing tentang tips dan trik lolos probation gitu-gitu gitu. Jadi pada saat kamu jadi job seeker, pelajari sampai ujung gitu. Walaupun kamu belum pernah sampai tahap itu pelajari dari awal. Jangan terpaku yang di depan mata. Sekarang lamar-lamar kerja, 2 hari lagi mau ada psikotes, sekarang nanya, Kak, psikotes itu gimana sih? Waduh, gitu. Ya kan? Sekarang sibuk lamar-lamar, nanti berapa hari lagi besok ada interview, terus tiba-tiba mau chat, Kak, minta tips interview dong, aku besok mau interview lah. Aku kasih tips sama nyari tips di Google, lebih lengkap di Google. Tapi apa yang bisa kamu lakukan kalau udah waktunya dekat? Persiapan itu jauh-jauh hari. Oh, aku tahu nanti setelah lolos pekerjaan ini ada psikotes. Pahami dulu jenis-jenis soal psikotes, cara pengerjaannya gimana. Nggak usah belajar, nggak apa-apa. Minimal cara mengerjakan soalnya itu, oh ada yang dihitung, ada yang ditulis hafalan, ada yang melanjutkan gambar, ada yang digambar banget gitu. Itu ngukur apaku sih gitu-gitu. Oh ada interview, latihanlah interview. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview? Gimana cara ngejawabnya? Apa yang boleh dan nggak boleh disampaikan? Ah, aku role play sama teman, apa aku latihan sendiri ya gitu. Oh nanti ada interview user, user ngapain sih gitu. Oh nanti ada medical check up. Oke, aku tiap hari olahraga rutin ah. Jangan sampai nanti 2 hari lagi mau medical check up, tiba-tiba sekarang tidur teratur, olahraga. Apa yang bisa dilakukan dengan gaya hidup sehat dalam waktu 2 hari sebelum medical check up gitu? Ya nggak kayak gitu. Jadi kan kesehatan itu kebutuhan investasi di badan kamu gitu kan. Jadi jauh-jauh hari ya gitu. Berarti artinya tadi di jadwal kamu tadi ada jadwal olahraga, lamar kerja, apa-apa. Itu artinya persiapan kamu ke seluruh tahapan rekrutmen. Jadi nanti kalau misalkan ada suatu tahapan rekrutmen yang datang dalam tenggat waktu tertentu atau datang dadakan, performmu tuh tetap sama gitu ya. Mau di interview 2 hari lagi, di interview besok, sekarang tiba-tiba dapat dadakan interview, cara jawab interviewmu tuh sama bagus. Mau di interview lewat telepon,
sama orang, ada yang nanti interview video conference sama orang, ada yang sama robot sama AI gitu. Ada yang nanti walk-in interview datang langsung, performanya sama. Karena kamu sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari gitu. Kalau namanya orang penuh persiapan kan mau medianya apapun, mau waktunya kapanpun ya spontan aja gitu. Tetap bagus gitu. Nah, persiapan inilah yang harus dilakukan oleh job seeker khususnya fresh graduate. Nah, udah jadi seorang fresh graduate itu waktu tenggat kosongnya harusnya lebih luas daripada kamu sekarang masih bekerja terus pengen pindah kerja gitu. Tergantung skala prioritas tadi. Yang nggak penting dan nggak urgent singkirin dulu. Fokusin yang penting dan urgent. Kayak gitu. Ya, itu hal-hal semacam itu kamu tahu mana yang harus didelegasikan, apa yang harus dilakukan pertama, selanjutnya dan yang terakhir dilakukan apa. Hal-hal semacam itu yang harus dilakukan gitu. Nah, nanti kalau kamu bisa melakukan itu hari demi hari, nanti akan menjadi apa? Rutinitas kebiasaan. Kalau udah jadi rutinitas dan kebiasaan, tinggal nunggu waktunya aja panen, cepat atau lambat pasti akan ada respon gitu. Nah, itu adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh job seeker gitu. Jadi nanti kalau kamu kegiatanmu sepadat itu nggak ada waktu tuh yang namanya galau. Wah, kok aku nggak dapet ini ya, kok nggak gini gitu ya gitu, nggak ada gitu. Bahkan kalau mau melakukan analisis kamu punya datanya. Misalkan tadi setiap melamar kerja jangan sampai lupa kamu rekap. Kamu punya Excel atau di Google Sheet itu kamu rekap loker-loker yang kamu lamar tiap hari. Nanti misalkan udah sebulan kamu evaluasi. Oh, dalam waktu sebulan itu aku udah ngirim lamaran kerja tuh 1.000 misalkan. Dari 1.000 lamaran, yang 700 ditolak, yang 100 lanjut, yang 200 nggak ada kabar gitu. Yang 100 lanjut ini gitu ke tahap selanjutnya gitu. Ada yang lanjut lagi, ada yang enggak. Nanti bikin action plan ini yang 700 nolak aku gimana gitu. Yang nggak ada kabar mau aku apain gitu-gitu. Itu baru dari sisi jumlah gedenya baknya. Kalau lebih kecil lagi bisa. Oh, aku dalam waktu sebulan ngirim lamarannya 1.000. Dari 1.000 lamaran, 300 aku kirim lewat email. 200 lewat job portal A, 200 lewat job portal B, gitu misalkan. 200 lewat job portal C, 100 lewat apa misalkan website perusahaan. Misalkan sumberku tuh ada website perusahaan, job portal A, B, sama apa ini misalkan eh, sosmed, LinkedIn. LinkedIn gitu. Oh, aku ada sih 5 sumber loker untuk ngirim lamaran dan dapetin lokernya. Dari 5 lamaran ini, ada tadi dari 1.000 tadi panggilannya ke tahap selanjutnya ada 200. 200 itu 100 lewat email, 50 lewat LinkedIn, 50 lewat job portal A. Lah ini job portal B sama website kok nggak ada panggilan. Kenapa? Tinggal kamu evaluasi yang di sini kan. Kenapa ini nggak perform gitu. Nah, kalau kamu punya rekapan kayak tadi bisa dianalisis kayak begitu, jadi enak. Biar apa? Biar kamu nggak sedikit-sedikit nyalain CV. Aku sering tuh nemuin teman-teman yang nggak pede sama CV-nya, ternyata CV-nya bagus gitu. Atau bahkan dia sebenarnya udah beberapa kali lolos sampai tahap interview, psikotes. Tapi hubungin aku untuk review CV. Kalau kamu udah pernah sampai undangan interview kan yang bermasalah kan bukan CV-mu gitu. Ya interviewnya ini kenapa nggak lanjut gitu. Selalu analisis tahap terjauh yang kamu pernah sama tahapan yang kamu paling sering gagal. Fokuslah untuk belajar itu dulu. Oh, sejauh ini tuh tahap terjauh yang aku pernah tuh interview user. Tahap yang sering gagal itu interview HR. Berarti fokus belajar interview. Nah, tahap sebelum itu kayak psikotes, terus dokumen-dokumen dan lain-lain itu untuk optimasi saja. Optimasi biar kesempatanmu sampai tahap interview makin banyak gitu. Kan percuma kalau aliran deras tapi di sini pintunya kecil kan. Percuma kesempatanmu interview banyak tapi pada saat interview kamu belum mampu, belum becus gitu. Tetap kebentur mulu kan. Makanya di sini perbaiki dulu tahap terjauh dan sering gagalmu di mana ini diperbaiki. Jadi kalau yang tahap sebelumnya dioptimasi ini ngalir gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang harus dilakukan. Dan aku akan selalu ulang-ulang, jangan sampai kamu berfokus sama ngelamar kerja secara konvensional tadi yang perusahaan ngirim, ngelempar sesuatu ditangkap sama job seeker. Ini sekarang yang job seeker yang di situ banyak banget jumlahnya. Persaingannya di sini. Kompetitormu tuh ya teman seangkatanmu, adik tingkat, kakak tingkat,
orang sejurusan dari kampus lain seluruh dunia mungkin gitu. Mungkin orang-orang yang sudah kerja tapi pengen ngelamar kerja di posisi yang lagi kamu incar gitu-gitu. Jadi akhirnya cara-cara konvensional tadi harus kamu lakukan tetap. Tapi kamu harus menemukan cara lain biar kamu tuh jadi anomali gitu, emerge gitu. Jadi dibandingkan dengan kandidat yang lain gitu. Nah, itu adalah satu rangkaian kegiatan yang bisa dilakukan oleh seorang fresh graduate job seeker gitu. Mungkin ada respon boleh? Oke, Kak. Nah, kalau misalkan nih kita coba apply semua opportunity yang ada gitu. Kalau misalkan ada yang minimal experience 2 tahun, kan kebanyakan kalau entry level pun pasti harus ada minimal experience, Kak. Ya, pada saat kita melihat informasi lowongan pekerjaan, gitu ya, kita harus melihat secara lebih detail terkait dengan kualifikasi yang ada di dalamnya. Nih, aku kasih tahu rumusnya. Memenuhi semua kualifikasi atau kompetensi yang tertulis di poster loker, belum tentu kamu diundang. Paham nggak? Karena pasti akan ada suatu kualifikasi yang tidak tertulis. Kalau kita bisa merasakan itu, artinya pasti di luar sana tetap ada lowongan pekerjaan yang mungkin tidak 100% bisa kita penuhi, tapi tetap layak kita coba. Pengalaman minimum, misal pengalaman minimum 1 tahun gini, pengalaman lu baru 8 bulan, coba aja gitu. Nah, tapi kan periodenya itu beda, Kak. Ada momen di mana kamu bisa kayak gini. Bapak kan mencari orang dengan periode kerja 1 tahun nih. Lah, saya cuma 8 bulan. Tapi walaupun saya cuma 8 bulan, kegiatan saya itu sepadat ini loh. Yang belum tentu orang 1 tahun, 2 tahun itu pernah mengalami kayak saya, Pak. Nah, itu sudut pandang yang harus kamu tulis di CV. Gitu. Sehingga masalah durasi orang itu nggak bakal terlalu dilihat. Karena apa? Dari baca penjabarannya aja, padat sekali kegiatan dia. Dalam waktu lebih singkat sedikit, tanggung jawabnya besar sekali. Ada prestasinya lagi, misalkan ditulis. Gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang harus kamu bisa yakinkan dari CV yang ditulis. Gitu. Yang nomor selanjutnya adalah, kalau memang ya di CV itu ada suatu kualifikasi tertentu yang bisa kamu kejar, kita harus membacanya secara pelan-pelan. Memiliki pengalaman, contoh, memiliki pengalaman menggunakan Microsoft Excel minimal selama setahun. Sama memiliki pengalaman kerja menggunakan Microsoft Excel minimum 1 tahun. Itu artinya beda. Dibaca ulang yang diminta di CV itu tuh memiliki pengalaman atau memiliki pengalaman kerja. Kalau memiliki pengalaman kerja ya harus punya pengalaman kerja. Tapi kalau memiliki pengalaman tidak harus dari pengalaman kerja gitu loh. Gitu. Jadi aku sering tuh ada orang-orang, lu coba mana poster lokernya yang kamu keluhkan. Ini Kak gitu. Ternyata poster lokernya tulisannya misalkan pengalaman minimum 1 tahun untuk menghandle komplain. Oke, pengalaman minimum 1 tahun handle komplain, berarti kan komplainnya nggak harus dari pengalaman kerja dok, gitu. Kalau bahasanya pengalaman minimum 1 tahun bekerja untuk menghandle komplain, mungkin iya. Tapi kalau ini kan belum tentu, gitu. Pengalaman minimum 1 tahun untuk membuat desain ini. Kan nggak harus dari pengalaman kerja gitu. Kalau dari organisasi pendidikanmu memang punya pengalaman itu gimana, gitu. Dibedain dulu pengalaman dan pengalaman kerja. Yang nomor dua adalah pada saat kamu ngelamar kerja, itu selalu harus melihat dari sisi optimisnya. Banyak loh kualifikasi tulisnya gini. Pengalaman minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Tapi kamu nggak berani ngelamar. Karena kamu nggak punya pengalaman minimum 1 tahun. Lah kan aneh. Di situ udah tulisannya fresh graduate, boleh kok. Minimum bahasa Inggris aktif, fasih bahasa Mandarin merupakan nilai plus. Terus kamu nggak berani ngelamar gara-gara nggak bisa bahasa Mandarin. Tambah aneh lagi juga gitu. Karena yang wajib itu yang bahasa Inggrisnya gitu. Gitu. Diutamakan domisili Jabodetabek. Terus kamu nggak ngelamar gara-gara kamu dari luar Jabodetabek gitu. Kenapa nggak dicoba dulu? Namanya diutamakan kan artinya yang lain masih bisa ada kemungkinan kecuali berdomisili di Jabodetabek. Beda nggak berdomisili di Jabodetabek sama diutamakan domisili Jabodetabek? Beda gitu. Hal-hal semacam ini yang kamu harus baca pelan-pelan dari kualifikasi yang tertulis di poster loker. Harus selalu ingat bahwa tidak semua
kualifikasi atau kompetensi ditulis di CV secara, sorry, di lowongan pekerjaan secara komplit gitu. Lebih mending nyoba. Nyoba itu kan nggak di blacklist, nggak dosa, nggak salah gitu. Kecuali memang yang kamu logika nggak masuk gitu, lowongan kerjaan jadi dokter umum jurusanmu teknik mesin ya, ya itu jangan itu misalkan ya, udah jelas nggak mungkin. Cuman kalau hal-hal yang sifatnya kayak tadi juga bisa dicoba. Bahkan untuk apa? Bahkan untuk lowongan pekerjaan nggak lagi dibuka. Ada suatu perusahaan impian pengen kamu lamar. Katakanlah apa ya perusahaan impiannya ya, PLN misal. Gitu. Jurusanmu teknik elektro. Kamu pengen jadi seorang electrical engineer. Lowongan di PLN itu misalnya, dia lagi buka posisi resepsionis, admin, sama staff marketing. Padahal kamu tahu nih orang elektro tuh ya kerjanya di PLN misalkan itu, ya kan? Itu nggak mungkin nggak orang electrical engineer nggak jadi PLN. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Lah itu kan di poster loker ada emailnya kan. Ya udah kirimi email aja. Tapi kan aku nggak bisa ngirim email untuk melamar kerja. Ya email aja permohonan informasi lowongan kerja kepada HR Manager PT ABCD. Perkenalkan nama saya Viola Zahra. Saya memperoleh alamat email ini dari poster lowongan pekerjaan yang Anda post melalui website. Di sana disampaikan bahwa PLN sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi staf admin, resepsionis, dan staf marketing. Mohon informasi apakah saat ini PLN juga sedang terbuka untuk lowongan atau untuk posisi electrical engineer. Saya merupakan lulusan S1 Teknik Elektro dari Universitas ini dengan pengalaman A, B, C, D, F, G. Saya sangat tertarik untuk bisa bergabung di PLN. Sebagai bahan pertimbangan, saya izinkan saya melamparkan CV dan portofolio saya. Atas jawaban dari pertanyaan saya ucapkan terima kasih. Bahkan permohonan informasi pun kamu bisa ngelampirin CV. Gitu. Paham kan? Gitu. Ada lagi loker yang lain, misalkan loker kedaluarsa. Ada loker, lokernya kamu banget deh. Perusahaannya kamu suka, posisi yang diincar juga kayak posisi yang kamu pengen, tapi diposting 2 bulan yang lalu, dan itu udah close jelas. Apa kamu cuekin? Kalau aku jadi kamu, aku nggak sih, gitu. Di situ ada alamat email, jangan pernah biarkan alamat email itu diem. Kalau pernah ada posisi itu dibuka, artinya orang-orang kayak kamu tuh dibutuhin di perusahaan itu. Kenapa nggak dicoba email permohonan info tadi? Sama kayak barusan gini. Pada HR Manager PT ini, perkenalkan nama saya ini, sama peroleh alamat email ini berdasarkan poster lowongan pekerjaan yang Anda posting melalui sini 2 bulan yang lalu. Mohon informasi apakah saat ini perusahaan Bapak sedang membutuhkan posisi sejenis atau posisi lain yang berkaitan dengan ini. Saya sangat tertarik untuk bisa bergabung di posisi itu. Saya merupakan lulusan ini, kasih gambaran singkat soal kamu. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan CV dan portofolio. Itu atas jawaban dari pertanyaan dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kirim. Ngirim kayak gitu tuh resikonya apa sih? Yang nggak dibalas kan? That's it. Tapi who knows gitu. Banyak dari teman-teman yang ngelakuin kayak gitu, akhirnya CV-nya di-keep sama HRD-nya gitu. Mungkin sekarang belum buka, ternyata poster lokernya lagi dibikinin gitu sama graphic designernya, ternyata 2 hari lagi rilis untuk posisi itu. Tuh ada yang kayak begitu. Ada lagi yang dia ngelamar. Jadi itu ada suatu perusahaan yang nggak perlu sebut, dia itu masuk di batch 3. Jadi batch 3 itu udah tutup. Sehari setelah batch 3 itu dia ngelamar. Ternyata dia lolos ke batch 4 gitu. Gitu. Jadi padahal belum ada pengumumannya, posternya rilis gitu. Aku nggak perlu sebut perusahaannya. Ini kejadian tahun lalu 2023 gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, hal-hal semacam ini kan hal-hal yang tidak banyak dilakukan sama job seeker lain. Job seeker yang biasanya melakukan itu apa? Swipe, swipe. Kan sekarang kan kita lagi teredukasi untuk kalau nggak cocok swipe, swipe, swipe gitu. Sekarang sama. Job seeker sekarang itu sangat jago untuk memilih, wah ini nggak cocok, next, 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 next. Kalau kamu sering melakukan itu, maka mata kamu itu akan lebih peka untuk melihat ketidakcocokan daripada kesempatan. Gitu. Karena nanti kamu akan lihat loker 100, kamu ngerasa, kok nggak ada yang cocok ya, Kak? Di sini cuma ada sekian, gitu. Kok cuma ada lokernya yang cocok buat aku dari 100 cuma ada 5. Ya kamu pakai teknik swipe sih. Kamu nggak mikir apa di perusahaan-perusahaan tadi kamu swipe itu ternyata sebenarnya tuh kamu pengen kerja di situ. Dan kamu tahu perusahaan itu ternyata nggak jauh dari rumahmu. Cuma lagi nggak buka posisi itu aja. Kenapa nggak nanya ada email? Gitu loh. Hal-hal simpel semacam ini tuh yang banyak nggak dilakuin sama orang. Bukankah kadang kalau kamu ada loker-loker deket itu kan kadang rasanya, kak aku pengen naruh CV hard file aja deh. Gitu. Pernah lihat ya kayak gitu ya?
Aku pengen naruh naruh dokumen print aja, hard file printed aja deh gitu. Nah sekarang kamu coba kayak ngelakuin itu tapi online gitu. Kan udah jelas ada email, ngirim email juga nggak didenda, nggak ada kalimat kayak nggak boleh ngirim email buat nanya. Ini nanya aja. Apalagi tadi ada LinkedIn gitu. Di luar sana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mungkin kamu nggak kenal, tapi lagi nyari orang kayak kamu. Jadi pada saat kamu lihat poster loker ada nama perusahaan, ketik dulu di LinkedIn. Wah ini aku cocok nih. Cari di LinkedIn. Oh ada official LinkedIn-nya perusahaan di follow. Terus kamu filter bagian people. Oh ini ada HRD-nya connect. Gitu. Kamu sekarang posisimu apa? Aku pengen ngelamar sebagai HR staff. Cari orang yang jabatannya HR manager connect. Jadi connect ke recruiter sama ke orang yang mungkin jadi user mau jadi atasan. Kamu pengen ngelamar kerja jadi apa sekarang? Staff finance. Cari orang di perusahaan itu yang jabatannya manager finance, supervisor finance. Connect deket sama beliau. Bangun relasi, bangun koneksi. Nanti kalau udah bangun koneksi dan relasi, pasti akan ada momen ya. Di saat kamu bisa ngomong, selamat pagi Ibu Viola, saya mohon informasinya. Saat ini saya tertarik untuk bekerja di perusahaan Ibu untuk menjadi seorang staf ini. Mohon informasi apakah Bu Viola sekarang sedang membutuhkan anggota tim baru untuk menjadi itu. Gitu, gitu. Mohon informasinya gitu. Boleh nggak apa-apa gitu. Nanti pasti akan ada obrolan bisa ngarah ke situ saat kamu sudah ada keakraban di dalamnya gitu. Jadi kalau orang-orang biasa akan nyari loker, kamu tidak akan nyari loker. Unsur dari ini, kalau kamu bekerja di suatu perusahaan ada tiga unsurnya. Unsur pertama itu adalah loker, unsur kedua adalah perusahaan, unsur ketiga adalah recruiter atau orang. Jadi pada saat kamu ngelamar-ngelamar kerja, buntu gara-gara kamu ngejar loker mulu, maka ada momen di mana kamu harus ngejar perusahaan. Kenapa ngejar perusahaan tadi? Di luar sana banyak perusahaan yang mungkin butuh kamu tapi kamu belum kenal. Setelah ngincer perusahaan kamu juga habis, incar orang. Gitu. Kalau nggak ada lokernya nggak masalah. Yang penting kamu tahu orang-orang yang mungkin akan kerja sama-sama kamu. Karena bangun networking tadi akan memungkinkan munculnya suatu kesempatan kerja. Itu approach orangnya. Nah, approach tiga hal ini kalau kamu bisa balance nanti keren itu. Kerjaan dapat, network dapat, wawasan dapat. Gitu. Nah, itu adalah utuh gitu ya yang harus dilakukan sekarang job seeker yang bisa kamu lakukan. Sampai di sini jelas nggak? Jelas, Kak. Nah, tadi Oke. kan mention juga branding. Kalau misalkan mau bikin branding sendiri di LinkedIn nih, Hmm. selain post, apa aja, Kak, yang bisa di-upgrade lagi mungkin? Oke. Tapi selain Pertanyaan post ya, ya, pertanyaan itu kita akan bahas di sesi setelah ini ya, part 2 ya.